Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Keamanan Siber. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windawati dengan akhiran NIM 260. Saya Rizka Sitaningsih, akhiran NIM 262. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat dengan judul Kebijakan Keamanan Siber di bidang kesehatan dengan adanya kesehatan dalam upaya melindungi data pribadi pasien. Di mana saat ini kemajuan teknologi juga telah masuk ke sektor kesehatan. Dengan maksud, meski jarak dan waktu terbatas, pelayanan kesehatan tetap bisa diberikan, khususnya daerah terpencil atau daerah yang jauh dari perkotaan. Sektor kesehatan mengelola data kesehatan pribadi dalam bentuk rekam medis, yaitu suatu berkas yang berisi catatan mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, prosedur, dan pelayanan lainnya. Rekam medis juga ada yang berbentuk elektronik atau yang disebut dengan rekam medis elektronik. Tidak dirawat lagi jika data pasien lebih mudah diakses bila disimpan di ruang digital. Sebagian besar rumah sakit modern telah menggunakan rekam medis elektronik ini. Penggunaan rekam medis elektronik ini juga membantu tenaga kesehatan dalam mendokumentasikan, memantau, serta mengatur pelayanan kesehatan bagi pasien. Di balik berbagai manfaat penerapan rekam medis elektronik, tentunya juga terdapat penerapan yang didukung oleh kemajuan teknologi. Menurut hukum, data yang terdapat pada rekam medis elektronik adalah catatan yang sah dari layanan yang diberikan kepada pasien dan rumah sakit berwenang untuk menyimpan informasi tersebut jangan sampai disalahgunakan. Uji coba program rekam medis integrasi dilakukan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK-07.07-Menkes-179-2019. Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang rekam medis elektronik ini. Dasar perlindungan rekam medis ini masih merujuk pada peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang keempat, kesehatan. Pelayanan kesehatan dimungkinkan tetap dapat diberikan tanpa batas jarak dan waktu. Para profesional kesehatan yang saat ini bekerja di daerah pedesaan atau terpencil dapat berkonsultasi dengan para spesialis untuk mendapatkan pendapat mereka mengenai pilihan pengobatan, pilihan diagnosis, dan tindakan terbaik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Kesehatan diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan dan informasi kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional E-Kesehatan. Yang kelima, implementasi E-Kesehatan di Indonesia. Yang pertama, Sistem Informasi Klinis atau Sistem Informasi Kesehatan atau SIK diatur dengan PP Nomor 46 Tahun 2014. Sesuatu sistem pengaturan yang disebut SIK terdiri dari data, informasi, indikasi, protokol, teknologi, peralatan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, telemedicine atau telehealth. Aplikasi telemedicine milik Kementerian Kesehatan yaitu Temenin merupakan aplikasi telemedicine berbasis web yang terintegrasi untuk layanan medis. Layanan telemedis yang diberikan mencakup teleradiologi, yaitu pengertian foto-foto tersebut menjadi diagnosis yang dikirim melalui internet yang digunakan oleh ahli radiologi untuk penanganan darurat. Mobile health atau di Indonesia terdapat berbagai implementasi aplikasi MHealth seperti milik pemerintah yaitu Mobil JKN, BPJS Kesehatan yang tergolong dalam aplikasi medis sebagai referensi pasien maupun catatan kesehatan pribadi saat ini. Aplikasi ini memungkinkan menggunakan untuk mengakses layanan secara mandiri kapanpun. Aplikasi startup kesehatan pada zaman sekarang yaitu Halodoc, Dokter, Dokter ID, Klik Dokter, Tanya Dok, Dokter Sehat, Konsula, Medika App, Godok, dan Medikapo. Keenam, rekomendasi untuk meningkatkan keamanan informasi bagi setiap pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Yang pertama, mempertimbangkan untuk memasukkan aspek keamanan informasi khususnya perlindungan terhadap rekam medis pasien. Yang kedua, mempertimbangkan untuk menyusun kebijakan tentang perlindungan terhadap sistem
informasi kesehatan. Yang ketiga, mempertimbangkan untuk memasukkan kurikulum tentang keamanan informasi dan perlindungan data pribadi kepada institusi pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan. Yang keempat, direkomendasikan untuk mulai menerapkan tata kelola keamanan informasi pada setiap pengelolaan informasi, khususnya rekam medis di fasilitas layanan kesehatan berdasarkan standar keamanan informasi kesehatan, misalnya SNI ISO. Direkomendasikan untuk menyusun kebijakan keamanan informasi yang dapat diacu oleh seluruh pegawai dan stakeholder terkait pengelolaan data dan informasi di lingkungan rumah sakit. Yang keenam, melakukan monitoring terhadap penggunaan dan jaringan TIK di lingkungan layanan kesehatan. Yang ketujuh, teknologi keamanan data yang dapat digunakan antara lain metode kriptografi, firewall, kontrol akses, dan teknologi keamanan lainnya. Oke, mungkin kesimpulannya yaitu tidak ada upaya 100% efektif untuk mencegah terjadinya insiden keamanan siber. Tetapi keamanan siber dapat dibentuk melalui proses manajemen risiko. Keamanan siber merupakan suatu tinjauan terhadap risiko siber dari aspek budaya, sumber daya manusia, dan proses serta teknologi. Mungkin sekian ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers,